yang sahih di dalam Sahih Imam Muslim min hadits Uthman ibni Abil As, dari hadis sahabat Uthman ibnu Abi Al-As radhiyallahu an, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an fi jasadihi mundu aslam. Beliau mengeluh, ya, beliau apa? Mengeluh dengan rasa sakit. Beliau mengeluh dengan rasa sakit di badannya semenjak masuk Islam dan tidak kunjung sembuh. Berarti apa? Ini penyakitnya menahun. Penyakitnya apa? Penyakitnya menahun. Dahlin Abu Harmain, ya, penyakitnya menahun. Jadi Uthman ibnu Abil As melapor ke Nabi bahwasanya dia sakit di tubuhnya yang sudah sekian lama sejak dia masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada siapa? Uthman ibnu Abil As. Karena ingat, Uthman ini banyak, ya, tetapi ingat, ini adalah untuk satu sahabat, hukumnya untuk semua umat, bukan hanya untuk Uthman. Apa kata beliau? Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik. Letakkan tanganmu pada badanmu yang sakit. Apa? Letakkan tanganmu pada badanmu yang sakit. Satu riwayat mengatakan bukan sekedar diletakkan, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena kita ingin tambahan yang ini menunjukkan cara, Nabi mengatakan, dha' yaminak 'alal makan alladhi tushtaka. Letakkan tangan kananmu di tempat yang sakit. Famsah biha sab'a marrat, dan usap dia 7 kali. Usap berapa? 7 kali. Nah, di sini dikatakan letakkan tanganmu di tempat yang sakit, ya, waqul, dan ucapkanlah bismillah thalathan. Ucapkan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Waqul sab'a marrat, dan ucapkanlah 7 kali. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah. Satu riwayat, a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Apa? A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Berapa kali? 7 kali. Baik, misalkan dahlin sering terasa di bagian kiri di jantung, letakkan bismillah, 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 7 kali diusap. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir.
A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Saya belum hafal, boleh sambil baca, karena intinya dibaca, dipraktikkan, bukan intinya dihafal. Kalau dihafal tidak dibaca, maka tidak ada gunanya. Baik, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa maknanya bismillah? Dengan menyebut nama Allah, aku meminta bantuan kepadamu ya Allah. Karena huruf ba lil isti'anah, bi ini adalah untuk meminta pertolongan, dan tergantung apa yang kita kerjakan. Kalau kita makan, berarti kita minta bantuan supaya makan enak, supaya bisa makan dengan nyaman. Masuk rumah, bismillah, kita minta bantuan, dimudahkan masuk rumah. Keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, kita minta bantuan, dijaga dan dimudahkan di luar rumah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Wa qudratihi, dan berlindung dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah sifat. Min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku rasakan. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang aku rasakan. Wa uhadzir, dan keburukan yang aku khawatirkan. Jadi kita berlindung di dalam doa ini dari dua keburukan. Keburukan yang ada dan keburukan yang kita khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan? Biasanya penyakit itu semakin lama bertambah apa? Bertambah sakit. Atau di luar sakit sedikit, tapi di dalamnya lebih besar. Ini banyak ini para jamaah, para tulab. Apa itu? Tidak ada rasanya. Tiba-tiba setelah didiagnosa sama dokter, ternyata ini adalah penyakit yang berbahaya. Tahu-tahu katanya stadium 3, stadium 4. Sudah apa? Nggak ada harapan sehat kecuali tinggal 1 bulan, 2 bulan. Nah, inilah doanya yang dahsyat. Kita ulangin semua. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ulangin. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ulangin. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Baik, kita ulangi semua yang laki-laki. Ulangin. A'udzubillahnya. Para muslimah luar dan dalam, ulangin.
Virus, siapa namanya baju coklat nih? Siapa namanya? Zakir, dari mana? Ah, bangun Zakir. Saya lihat dia ngobrol tadi. Kak, ulangin. Besar suaranya. Nah, ini ngobrol iya, apal enggak? Diam dulu, berdiri dulu sampai hafal. Ulangin. Para jamaah, kita coba. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ilham. Abu Harmain Dahlin. Tulak ke bismillah langsung wah. Aduh, Dahlin Abu Harmain. Ini min syarri ma khalaqe. La ilaha illallah nengka jana. Udel, kum. Pokoknya yang senyum-senyum berbicara langsung berdiri langsung jawab. Tiga kali. Barakallahu fiik. Kita tes Abu Kur. Masya Allah. Haji Zakaria Suralaga. Barakallahu fiik. Mami. Min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Mukarram. Awan. Abdurrahman Desan Bage. Bapak Haji Badrun. Barakallahu fikum. Ibu-ibu para muslimah ulangi lagi. Barakallahu fiik. Ulangin. Yang berdiri. Au hadir. Nanti kalau ngaji lagi ngobrol terus ya. Duduk sudah. Baik. Itu di dekat tiang.
Yang tidak pakai topi, yang kecil di belakang. Bangun. Ulangin. Barakallahu fiik, duduk. Berarti apa? Mana yang sakit itu dipegang, kemudian digosok-gosok. Kita ucapkan apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Stop. Ini dua ngobrol ini. Bangun. Nah, di mana ditaruh telinganya tadi? Mungkin ketinggalan di pondok telinganya. Suruh jangan ngobrol-ngobrol. Nah, baca berdua. Sampai 7 kali. Bismillahnya 3 kali saja, 7 kalinya yang auzubillah. Mana yang sakit ini? Pegang, di mana yang sakit? Ah, telinganya yang sakit tadi karena ada dengar. Nah, pegang telinganya. Bukan tangan kiri, tangan kanan. Nah, baca terus. Ahsanta. Mudah-mudahan sehat telinganya sekarang ya. Ini dia para jamaah. Baik. Di dalam doa ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, di sini ada perlindungan dari penyakit yang kita rasakan. A'udzu, aku berlindung. Jadi berlindung dari penyakit yang ada dan berlindung dari penyakit yang akan datang. Kenapa demikian? Karena kemungkinannya penyakit yang akan datang ini akan lebih apa? Lebih berat. Dan ini banyak terjadi. Ya, awalnya penyakitnya ringan, tapi karena dibiarkan lama-lama menjadi apa? Berat. Ada si penyakit ya ringan, berat, tidak lama ringan. Tapi ada penyakit diremehkan, lama-lama mati. Nah, urusan mati itu kan urusan Allah. Kita hanya disuruh apa? Untuk berobat. Kalau kita memang tahu diri kita bahwasanya akan mati, tulak apa besang-besang kepeng tama rumah sakit kena ke julu. Tapi kita tidak tahu. Nabi suruh kita tadawau, berobat. Nah, salah satu ikhtiar kita, usaha kita untuk berobat dengan obat ilahiyah yang sudah kita sebut sebelumnya, at-tibbu ar-ruhani. Ini namanya pengobatan rohani. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah dari penyakit yang ada dan penyakit yang akan datang yang dikhawatirkan, karena banyak terjadi seperti itu, yang mana dikira awalnya penyakit ini ringan, ternyata penyakit itu apa? Berat.
Ya, maka di dalam doa yang agung ini, ta'awudzun billah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari penyakit tersebut yang sudah ada maupun yang kita khawatirkan. Kenapa? Lihat para dokter. Dokter ini kalau ditahu penyakitnya berat sekali, maka dokter tidak mau memberitahukan kepada pasien. Betul apa tidak? Tentu apa enggak? Paling yang dikasih tahu keluarga. Apa katanya kepada keluarga? Pak dokter, apa kata dokter ke keluarga? Bu, kita hanya bisa usaha. Bapak, kita hanya bisa usaha. Biasanya yang seperti ini yang kami tangani nganti jelo, nunggu waktu, nunggu bulan saja kata. Paling lama lah dia bisa hidup bertahan 5 bulan, setahun paling lama. Kah apa melena sari wahyang ada kan dia? Ini kena ngeno. Nah begitu para jamaah, apa maunya kah? Kasih. Ya rana alamatuhu tanda ini wah. Nah urusan itu akan kita tidak tahu. Maka ini dia yang kita baca para jamaah. Letakkan di mana yang sakit, baca Bismillah dengan penuh keyakinan kepada sang penyembuh. Ya, di samping ini juga sedekah. Banyak apa? Sedekah. Sedekah itu akan menghilangkan penyakit. Nabi bersabda, dawu mardhakum bisadaqah, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Sedekah mumpung masih hidup, nanti kalau sudah mati warisan yang ahli waris yang bagi dia. Sedekah. Dan yang paling baik untuk disedekahkan air. Bagaimana? Orang ngaji kasih air minum, atau apa, alirkan pipa ke kampung, atau apa, galikan sumur, sebagaimana yang terjadi kepada salah seorang imam. Siapa? Al-Hakim atau yang lainnya. Yang mana apa? Dia sakit, kena bisul, bisulnya tidak kunjung sembuh. Akhirnya apa? Diumumkanlah oleh salah seorang ulama di masjid hari Jumat, sesungguhnya Al-Syekh Al-Fulani sakit. Didengar oleh seorang perempuan. Perempuan ini begitu pulang susah dia. Ya Allah, ulama kita sakit katanya. Siapa yang akan ngajar orang nanti kalau sakit? Susah perempuan ini. Datanglah dalam mimpi. Apa dalam mimpinya? Suruh dia untuk memberikan orang minum. Akhirnya dikasih tahu, dan dia bangun sumur di depan rumahnya, dia gali sumur, dia kasih orang minum. Belum 1 pekan Allah sembuhkan dia, padahal sudah usaha untuk berobat kemana-mana. Apa obatnya? Sedekah air diantaranya. Nah, di samping itu ini dia. Apa kita baca? Dengan penuh yakin kepada Allah sang penyembuh. Bismillah, 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 a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Fawaid yang bisa kita ambil dari doa ini. Pertama, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam al-akhdha bi asbabis syifa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan sebab-sebab kesembuhan. Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kita mengambil sebab-sebab kesembuhan. Katadawi, seperti apa bro? Berobat. Birruqyah asy-syar'iyyah, dengan ruqyah syar'iyyah.
awil ilajit tabi'i, atau dengan pengobatan, ya, pengobatan yang tabi'i. Apa itu? Dengan obat-obat herbal dan yang lainnya. Mana dia? Nabi mengatakan kepada sahabat, ya, yang sakit perut, datang saudaranya, saudaraku sakit perut, suruh minum madu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan asy-syifa'u fi thalath, kesembuhan itu pada 3 perkara para jamaah. 1, syurbatu asalin, minum madu. 2, wal kai, berobat dengan besi panas, tapi Nabi membenci. 3, wasyartatu mihjamin, sayatan bekam. Apa? Sayatan bekam. Jadi Nabi SAW perintahkan kita ambil, lakukan sebab-sebab kesembuhan. Mana dia? Berobat dengan ruqyah, jampi-jampi syar'i. Mana dia? Atau dengan obat-obat herbal. Nah, kimia ini para jamaah sebenarnya asalnya herbal juga, cuma dikatakan karena diambil zat kimianya saja, maka dikatakan ya pengobatan konvensional. Hakikatnya asalnya herbal. Baik. Faidah yang kedua, istihbabu ruqyatil insani nafsihi kama jaa fil hadits. Disunnahkan seseorang meruqyah dirinya sendiri. Nah, para jamaah ibu-ibu, dedula nganti roker, ya, roker, tukang ruqyah diri sendiri. Kuatkan keyakinan kepada Allah, benarkan tauhid. Disunnahkan seseorang apa? Meruqyah dirinya sendiri. Lihat hadis ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini sakit sejak aku masuk Islam, tidak kunjung sembuh. Nabi mengatakan, letakkan tangan kananmu di tempat yang sakit. Riwayat yang lain, usap dia 7 kali, baca bismillah, 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 a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir, 7 kali. Nabi tidak mengatakan, "Mai keteh, mari sini, saya mau jampi jempak dia." Nggak. Tapi Nabi apa? Nabi suruh dia ruqyah sendiri. Jadi disunahkan seorang meruqyah apa? Dirinya sendiri. Faedah yang ke-3, asyakwa min ghairi tadajjurin wala i'tirad. Melapor tanpa dibarengi dengan kemarahan, tanpa dibarengi dengan benci terhadap takdir Allah, menolak takdir Allah. La tunafit tawakkul was sabr, tidak meniadakan tawakal dan sabar. Nah, jadi kalau kita mengeluh, kalau kita melapor, hanya sekedar berita, tidak dibarengi dengan kebencian terhadap musibah, tidak dibarengi dengan kemarahan terhadap takdir, ini tidak menghilangkan tawakal orang, ini tidak menghilangkan sabar orang. Nah, berarti kalau kita mengeluh dibarengi dengan marah terhadap takdir Allah, berarti ini menghilangkan tawakal, menghilangkan rasa sabar. Akhirnya bukan pahala dapatnya, dosa. Karena ingat, derajat orang menghadapi takdir itu 1, marah, dosa. 2, sabar minimal. 3, ridho paling hebat. Kalau dia sampai ridho terhadap takdir Allah, berarti imannya hebat. Kenapa? Karena dia meyakini Allah sedang mencintainya. Kalau Allah mencintai hamba, Allah uji dia dengan bencana. Faedah yang ke-4,
Ad-du'a'u min jumlati ta'atil asbab. Berdoa bentuk dari bentuk mencari sebab kesembuhan. Berdoa adalah bentuk dari bentuk sebab mencari sebab kesembuhan. Walidha yanbaghi at-taqayyud bi alfadhihi wa a'dadihi. Oleh karena itu harus diperhatikan lafaznya dan jumlahnya. Oleh karena itu harus ditepatkan lafaznya dan jumlahnya. Bismillahnya berapa? 3 kali. A'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir berapa kali? 7 kali. Ndak ada balu. Laun ngene beda do, na 10 bisi tangana mandi ke yang ana. Oh, enggak bisa. Ya. Jadi doa itu bagian dari apa? Mengambil sebab kesembuhan, maka harus diikat jumlahnya dan lafaznya. Harus dipastikan, diperhatikan apa? Jumlah dan lafaznya atau lafaz dan jumlahnya. Faedah berikutnya. Hadzal du'a yakunu likulli alamin fi udhul insan. Doa ini untuk semua penyakit yang ada di tubuh manusia. Na kebong ke, na sakit mata ke, na sakit naik ke, asam urat ke. Lamun kencing manis ngombe tadahna bau. Mana? Cari posisi tempat pankreas. Karena pankreas niki memproduksi insulin. Ini yang sudah terganggu. Taruh di bagian perut. Baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. Setelah 7 kali, ulangin lagi 7 kali, ulangin lagi 3, 7, ulangin 3, 7, ulangin 3, 7 sampai tidak ada batasnya. Dan ingat, minimal sudah berdoa sudah pasti dapat pahala. Sudah pasti apa? Dapat pahala. Kalau ada penyakit ya yang tidak ada obatnya, maka doa itulah obatnya. Ya, kecuali mati. Kalau mati dan loka atau tua, ndara tadah. Ya, kalau mati sudah dendara tadah. Sampai apa dikatakan ya dalam kitab Bahjatul Majalis, apa dikatakan di sana? Thalathun ya la hilata alaihinna. Ada 3 perkara orang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, 3 perkara orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Mana dia? Haramun yudakhiluhu al-marad. Tua, yang mana tua ini dimasuki oleh penyakit. Ya, maradun yudakhiluhu haramun. Penyakit yang dimasuki oleh tua. Kalau sudah tua masuk penyakit, apa kata orang tua? Penyakit toa. Apa ngana? Penyakit toa. Baik, jadi ingat doa ini apa? Untuk segala sakit yang ada di tubuh manusia. Faedah berikutnya, min kaifiyatir ruqyah, di antara kaifiyat ruqyah, wad'ul yadil yumna, meletakkan tangan kanan, ma'al mashi, dimarengi dengan usapan, ala maudhi'il alam, di tempat yang sakit. Inda ruqyah bihadzal du'a, ketika menjampi dengan doa ini. Sekali lagi, di antara tata cara ruqyah dengan meletakkan apa? Tangan kanan dibarengi dengan usapan di mana? Di tempat yang sakit tatkala membaca doa ini. Karena kalau doa lain caranya. Al-Fatihah, qul huwallahu ahad,
qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, diletakkan apa ditiup? Ditiup. Tapi bisa dengan tangan. Kalau nggak nyampe kan misalkan di mana? Di telinga? Kan nggak bisa. Nggak mungkin. Maka apa? Baca lalu digosok. Baik, faedah berikutnya. As-sirru fi ityani adadis sab'. Rahasia bilangan atau rahasia angka 7, rahasia di balik angka 7. Nah ini para jamaah ini ya, kemarin kita sebut tentang Fatihah berapa kali? 7 kali. Nah rahasia di balik angka 7, di sini dikatakan bismillah 3 kali, a'udzubillahnya berapa kali? 7 kali. Rahasia di balik angka 7, apa rahasianya? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan rahasia di balik angka 7 ini adalah fa innaha qad waqa'at qadaran wa syar'a. Angka 7 ini telah Allah letakkan secara takdir maupun secara agama. Angka 7 istimewa secara takdir dan secara agama. Mana dia contohnya? Ya, tentang angka 7 niki para jamaah. Allah menciptakan berapa langit? 7 langit. Berapa bumi? Lapisnya 7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan jumlah hari berapa? 7. Allah menciptakan manusia dalam 7 fase. Allah memerintahkan bapak-bapak untuk memerintahkan anaknya untuk sholat ketika berapa? Berumur 7 hari. Apaan? 7 tahun. Akikah disunahkan 7 apa? 7 hari. Makan kurma ajwa untuk berobat berapa? 7 biji. Subhanallah. Jadi angka 7 ini istimewa secara takdir, qadar maupun secara agama. Lantas kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah apa rahasianya? Fas-sab'atu jama'at ma'anil adad wa khawassuhu. Angka 7 ini mengumpulkan makna seluruh bilangan, mengumpulkan keistimewaan seluruh bilangan. Ini keistimewaan yang ke-7 para jamaah. Mungkin hari ini yang kita tahu karena pitu. Jadi kesimpulannya apa? Angka 7 mengumpulkan apa? Seluruh makna bilangan dan mengumpulkan apa? Khawasuhu, keistimewaan semua bilangan. Kenapa juga fasab'atu huwa nihayatul adad? 7 itu adalah ujung dari seluruh bilangan. 7 ujung bilangan para jemaah. Puncak bilangan itu ada pada angka 7. Maka lihat, Nabi tidak pernah witir kurang dari berapa? Kurang dari 7. Subhanallah. Jadi ingat, 7 mengumpulkan makna seluruh bilangan. 7 adalah apa? Bilangan yang paling istimewa. Kemudian 7 adalah nihayatul adad, akhir dari seluruh bilangan. Semua bilangan akhirnya 7 per jamaah. Wa ma ba'dahu tikrarul mukarrar, karena bilangan sesudahnya pengulangan. 8 kalau diambil 2 berarti berapa kali? 4. 2. Kalau diambil 4 berapa kali? 2. 4, 8. Jadi ujung akhir dari bilangan itu
dan dihitung mulai dari 2 bilangan para jamaah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah angka 7 itu tikrarul mukarrar, hanya bilangan pengulangan saja. 9. 3 kali 3 berapa? 9. Ya, kalau mau dipotong 2, 4, 3, 9. Ini jadi setelah angka 7 itu semuanya pengulangan bilangan yang diulang, tikrar atau pengulangan al-mukarrar, bilangan yang berbilang. Ya, ila ma fawqahu minal adat ila ma la nihayatalah. Kemudian setelah 7 itu pengulangan semua sampai tidak ada ujungnya. 100 pengulangan dari berapa? 10. 1000 pengulangan dari 100. Wahakadha. Jadi ini rahasianya angka 7 itu para jamaah. Istimewa secara qadar dan secara syarak. Angka 7 ini mengumpulkan seluruh makna bilangan, dan bilangan paling istimewa. Angka 7 ini adalah akhir dari bilangan. Adapun jumlah dan bilangan setelah angka 7 itu sebatas apa? Pengulangan semuanya. Faedah yang ke-7 dan terakhir, man tamakkana min isda'il manfa'ah li akhihi fa'alihi naf'u. Siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya dan kawannya, berikanlah dia manfaat. Siapa yang bisa memberikan saudaranya bimbingan, berilah dia bimbingan. Nah, dalam hadis niki para jamaah, Utsman melapor dirinya sakit. Apa manfaat dikasih oleh Nabi? Diajarkan ruqyah. Maka Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata, afdhalus sadaqah, sedekah yang paling afdal, ta'limu jahilin, mengajar orang jahil, au iqadhu ghafilin, atau membangunkan orang yang sedang lalai. Nah, angkun desi pedam menu kenyakan dengaji amput tedodo ida bagus sino. Ini sedekah paling afdol. Demikian para jamaah, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Masih beberapa menit untuk kita bertanya jawab. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, ada pertanyaan? Dahlin Abu Harmain, kasih mic-nya. Satu aja di belakang dia. Bismillah. Walad, perhatikan walad. Jangan ada nulis, jangan ada nulis. Perhatikan. Nanti ada ilmu dalam jawaban itu. Nah, nih yang tanya ini masalah sholat berjamaah, tumben jamaah ini Ustadz. Apa? Tumben jamaah. Jadi ngone kita lalu sholat, lagu telat turah. Nah, sampai di masjid dengan tahiyat masbuk jadinya tuh. Jadi tokol baru ke tokol terus salam ya. Nah, jadi pertanyaan saya ini, pada kepada pahala waktu untuk datang barang ini si baru ini, mohon jelaskan. Kalau segi keutamaan berjamaah sama, karena Nabi SAW menyebutkan, man tatahhara fi baiti, siapa bersuci dari rumahnya kemudian berangkat untuk berjamaah, ya, waqad shallan nas, sementara orang-orang sudah selesai, maka Allah berikan dia pahala kaman hadaraha wa syahidaha, seperti para orang yang hadir menyaksikan salat berjamaah. Tapi sisi keutamaan untuk yang datang pertama dengan terakhir beda, karena Nabi menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala as-sufufil uwal, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf pertama, sementara dahlin saf terakhir. Tapi apakah dihitung berjamaah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena imam sudah tasyahud. Batasan orang dikatakan berjamaah bersama imam itu kalau dia dapat 1 rakaat bersama imam, itu dikatakan sholat berjamaah. Tapi pahala jamaah dapat
sekedar dapat pahala berjamaah tapi tidak dihitung sholat berjamaah. Ingat, batasan dihitung sholat berjamaah berapa rakaat? 1 rakaat bersama imam. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Haji Tommy, kasih mic-nya di belakang. Ada Bu Mantap, enggak ada? Saya ada. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakallah khair. Sebuah ayat Ustaz, surat Toha ayat kedua Ustaz. Nggih. Ma anzalna alaikal Qur'an litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad untuk memberatkan engkau. Untuk menjadikan kau susah. Apa maksudnya Ustaz? Baik. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Litashqa adalah yaitu tidak diturunkan Al-Quran dengan isi dan petunjuk yang tidak mampu untuk dikerjakan, tapi rata-rata mampu untuk dikerjakan. Itu sebabnya Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa. Itulah maksudnya litashqa itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Para tulab ada yang bertanya? Baik. Bolehkah seorang istri minta kepada suami agar mengatasnamakan dirinya dalam berkurban? Boleh, tidak ada masalah. Ya, misalkan sapi sekarang, nah sudah kita dua atas nama sudah, dan ikut sertakan keluarga yang lain, tidak ada masalah. Tapi kalau kambing harus satu saja atas nama, tapi ikut serta silahkan 1 kampung 2 kampung sa Indonesia bisa. Bahkan Nabi kita apa? Sedunia. Domba yang kedua Nabi mengatakan, Allahumma hadza minka taqabbal an amman lam yudahhi min ummati. Ya Allah, terimalah dari umatku yang belum ngorban. Berapa umat Nabi? Bermiliar-miliar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, demikian para hadirin. Ada pertanyaan di sini yang sudah masuk. Jika imam belum ada atau belum berdiri pada tempatnya, apa boleh kita sempurnakan shop? Kok sempurnakan shop? Artinya buat shop. Ya, kalau imamnya di luar masjid, begitu melihat imam, makmum boleh bangun, muazzin qamat. Tapi kalau imamnya dalam masjid, kalau dia belum berdiri, makmum berdiri ketika qad qamatis shalah. Tapi begitu imam muazzin qamat, imam langsung berdiri, yang ada dalam masjid boleh langsung berdiri. Jadi patokannya kepada imam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, terus perbanyak takbir di hari-hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini hampir sunnah mati suri, sudah niki hidupkan dia sambil pulang sekarang para jamaah. Demikian, semoga apa yang kita ambil bermanfaat, ya. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah Jumat insyaallah di Montor Sugia. Kemudian ada 2 jam